Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Tuhan telah meletakkan ajaran kebenaran pada kursi kesatuan pada saat duduk di kursi ini, yang daripadanya diajarkan ajaran keselamatan. Bahkan paus yang jahat pun dipaksa untuk mengajarkan apa yang baik, sebab apa yang diajarkannya bukan ajaran mereka sendiri, tetapi ajaran Tuhan. Oleh Santo Agustinus. Bersikaplah rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta saling membantu dalam cinta kasih. Berusahalah selalu memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Yohanes Capistrano, pengaku iman. Yohanes lahir di Capistrano, Italia Tengah pada 1386. Ayahnya seorang perwira tinggi yang menetap di Capistrano sebagai utusan Raja Ladislaus. Sayangnya, ayahnya bersama 12 orang saudaranya dibunuh oleh musuh-musuh Raja Ladislaus dan rumah mereka pun dibakar. Hanya ia sendiri yang selamat. Pada umur 15 tahun ia belajar ilmu hukum di Universitas Perugia, dan ia belajar dengan tekun sampai tengah malam karena melampaui kawan-kawannya dalam berbagai bidang studi. Pada 1409, ia menyelesaikan studinya dengan hasil yang gilang gemilang. Beberapa tahun ia menjabat sebagai hakim di kantor pengadilan kota Perugia. Kemudian ia menjadi gubernur kota itu pada tahun 1412. Ia sangat dermawan kepada para pengemis. Namun sayangnya ia tetap menaruh dendam kepada para pembunuh ayah dan saudara-saudaranya. Selama 15 tahun ia tidak pernah berkomuni, meskipun selalu mengaku dosa-dosanya. Pada 1415 ia meringkuk di dalam penjara sebagai tawanan perang. Dalam pencobaan untuk meloloskan diri dari tahanan, ia jatuh dan kakinya patah. Pada hari ketiga dalam penjara, ia mengalami suatu penglihatan ajaib. Ia melihat seorang imam Fransiskan yang diliputi cahaya surgawi mendatanginya. Yohanes pun takut, tetapi serta-merta ia berkata, "Aku tidak mau menjadi imam, apalagi menjadi biarawan." 8 hari kemudian ia mengalami lagi penglihatan ajaib itu di dalam sel tahanannya. Namun ia tetap berpendirian keras sehingga ditegur dengan keras oleh seseorang yang ada di dalam cahaya itu. Maka akhirnya ia berkata, "Ya, saya rela melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dariku. Untuk membebaskan dia dari tahanan itu, ia harus ditebus dengan bayaran yang mahal." Nah, Yohanes menarik begitu banyak orang dengan gaya pewartaannya yang begitu menarik. Ia berhasil mempertobatkan banyak orang. Ketika Kaisar Felix yang ketiga meminta bantuan kepada Paus Nikolas yang kelima untuk melawan kaum Gnostics dan sekte-sekte sesat lainnya, Yohanes lain ditunjuk dan diutus ke Vienna pada 1451. Sementara berada di Hungaria, ia melancarkan pewartaan melawan bangsa Turki dan membantu pasukan dalam memukul mundur pasukan Turki di Belgrade. Yohanes meninggal dunia di Villach, Austria pada 23 Oktober 1456 dan dinyatakan kudus pada 1724. Demikianlah riwayat orang kudus Santo Yohanes Capistrano, pengaku iman. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit.
tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selain bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang terlalu bijak. Nah, dalam Lukas 12 ayat 56 dikatakan, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dalam perjalanan menuju Palembang, saya berdiskusi dengan teman saya. Ada begitu banyak hal yang kami bicarakan, sampai pada akhirnya saya berkata, saya mudah memberi nasihat karena saya tidak harus melakukannya. Ya, memang benar, berbicara lebih mudah daripada melakukan. Hal lain yang saya juga adalah kecenderungan manusia merasa dirinya paling benar. Bacaan Injil hari ini menuliskan perilaku orang yang pandai menilai sesuatu, tetapi gagal memaknai hal yang paling penting. Mereka sibuk menilai orang lain dan lingkungan, tetapi gagal menilai diri sendiri. Nah, ketika menulis renungan ini, saya merasa saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri yang mudah memberi nasihat, tetapi belum tentu saya sendiri melakukan apa yang saya katakan. Terlalu mudah untuk mengajarkan tentang perilaku hidup daripada melakukannya sendiri. Dan pada akhirnya saya harus menempatkan Yesus sebagai yang utama di atas segalanya, menjadikan Yesus sebagai sumber pengetahuan dan hikmat, serta hidup hanya bergantung kepadanya karena dialah sumber kebijaksanaan hidup dan penuntun hidup. Nah, apakah saya termasuk orang yang lebih mudah berbicara daripada melakukan? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mendengar firman-Mu. Semoga firman-Mu yang telah kami dengar menghidupkan dan menghidupi kami, sehingga kami makin mampu memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.